Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita membuka pengajian kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Semoga kita memperoleh berkah dalam suasana batin kita seperti sekarang ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak sekalian, kita ternyata masih ada satu hal yang perlu kami tambahkan ya. Pada pertemuan kita yang lalu saya kira kita sudah akan mengakhiri tentang sholat, tapi ternyata kami membaca beberapa sumber, ada hal yang perlu kita jelaskan pada saat kita salam. Rahasia salam ini masih perlu kita jelaskan Bapak Ibu sekalian. Pada pertemuan yang lalu kita mendalami apa itu tasyahud. Ternyata masih ada salam pun juga perlu kita jelaskan. Kalangan ulama tasawuf berkata, jika seorang musalli, orang yang salat, bertasyahud, ya, melakukan penyaksian, maka seyogianya sudah bisa menyaksikan para nabi dan para malaikat, menyaksikan malaikat dan nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi dalam batiniahnya, karena mereka sudah naik ke atas, sudah menyaksikan semua siapa yang dekat dengan Allah, siapa yang termasuk al-muqarrabin di situ. Orang-orang dekatnya Allah, ternyata di situ ada jenis malaikat dan ada jenis manusia. Tentu para manusia di situ adalah para nabi, dan tentu para malaikat itu adalah malaikat al-muqarrabin. Inilah yang kita sebut di dalam tahiyat tadi, kita membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wahai Nabi Muhammad. Di situ ada nanti lanjutan, assalamu alayka ayyuhan nabi, salam sejahtera untukmu wahai nabi. Assalamu alayka, bukan lagi assalamu alaikum di situ. Berarti kita masih di atas ketika membaca tahiyat kan Ibu. Kalau di atas itu tidak ada orang ketiga, semuanya orang kedua. Tidak ada assalamu alaikum, yang ada adalah assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabi, salam sejahtera untukmu, bukan untuk dia, untuk mereka, tidak. Jadi kalangan ulama tasawuf berkata, jika seorang musalli bertasyahud, membaca tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, maka seyogianya sudah bisa menyaksikan para nabi dan para malaikat. Setelah menyaksikan nabi dan malaikat, kemudian memberikan salam terhadap mereka sesuai dengan bunyi tasyahud. Ya, kita akan dalam tasyahud itu assalamu alayka, bunyi tahiyat maksudnya ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam pernyataan itu perhatikan Ibu Bapak, kita mengatakan assalamu alayka, salam sejahtera untuk kalian atau salam sejahtera untukmu.
Ya, assalamu alayka ya Nabi. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi. Nabi siapa di sini? Karena ada alif ma'rifahnya di situ adalah Nabi Muhammad. Berarti kita melakukan perjumpaan dengan Nabi di situ. Seolah-olahnya kita di situ berjumpa dengan para kekasih Tuhan. Ternyata di dalam inner circle-nya Allah di situ kita menemukan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itulah kita bersalam ya, berucap salam terhadapnya, assalamu alayka, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Bukan lagi salam sejahtera untuk dia atau untuk mereka. Ya. Assalamu alayka di situ. Nah, mukhatabnya di situ apa? Dhamirnya adalah mukhatab. Mukhatab artinya orang yang diajak berbicara. Bukan gaib, orang ketiga yang kita bicarakan. Kenapa kita mengatakan assalamu alayka? Karena kita ada di atas. Kita sedang mi'raj. Ya. Sehingga berjumpa semua para nabi dan para malaikat di situ. Seolah-olahnya begitu Bapak Ibu. Karena saya kira kita sebagai orang awam mungkin masih jarang yang bisa betul-betul seperti apa yang kita baca di sini. Setelah mengungkapkan di dalam tasyahud, maka kembali kita memberikan salam terhadap mereka, assalamualaikum warahmatullah. Ya, kita mengucapkan salam itu ke kanan dan ke kiri. Ya, ke kanan memberikan salam kepada para nabi dan ke kiri memberi salam kepada para malaikat. Ya, yang mendampingi kita di dalam dunia kefanaan itu. Seolah-olah dalam inner circle itu ada kelompok malaikat dan di situ juga ada kelompok manusia. Nah, siapa yang kelompok manusia di situ? Al-Anbiya, assalamualaikum. Dan siapa kelompok yang satunya lagi adalah al-malaika, al-muqarrabin, assalamualaikum juga terhadap mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, bangkit dari sujud lalu memberikan salam berarti sadar kembali dari kefanaan. Tadi kita sujud, bangkit dari sujud itu macam-macam arti makna atau makna spiritualnya Bapak Ibu. Atau turun kembali ke bumi dengan suasana penuh kedamaian. Jadi begini, ketika kita mi'raj, naik ke atas kan, kita pasti turun kembali. Ketika kita naik ke atas, individu kita sebagai manusia biasa naik ke atas dengan segala perjuangannya. Tapi nanti yang turun ke bawah, siapa yang turun ke bawah? Apakah individu personal seperti kita juga yang turun ke bawah atau manusia lain yang turun ke bawah? Nah, ini yang maknanya salam di sini. Jadi bangkit dari sujud lalu memberikan salam berarti sadar kembali dari kefanaan. Jangan di atas terus menerus. Nabi mencontohkan ketika mi'raj, dia tidak lupa untuk turun kembali ke bumi. Kalau Nabi egois, dan pasti Nabi tidak egois ya kan? Siapa lagi? Bapaknya, ibunya, istrinya, pamannya, ya, kakeknya, orang-orang tercintanya, termasuk juga anaknya, anaknya yang bernama Ibrahim, wafat semua, dan tentu berjumpa semua di situ, rohnya itu. Kenapa masih mau turun? Sementara di bumi itu adalah orang lain semua, atau sudah berjarak jauh lah. Tapi kenapa Nabi mengatakan ummati, umatku, umatku, umatku? Jadi Nabi tidak mementingkan dirinya sendiri, asyik bersenang-senang di dunia langit di situ, tapi dia turun ke bumi demi untuk mengangkat kembali umatnya. Jadi kita berselawat kepada Nabi bukan saja karena dia Nabi, bukan saja karena dia Rasul, tetapi kita berselawat terhadapnya betul-betul mencurahkan seluruh jiwa dan raganya itu untuk umatnya. Coba, kalau Nabi tidak turun ke bawah, kita nggak datang di Sunda Kelapa, mungkin nggak ada masjid di Indonesia ini. Tapi karena Nabi turun ke bawah,
Apa yang terjadi? Kita selawat terhadapnya. Kita berselawat kepada Nabi. Saya kira bukan hanya karena dia Nabi dan dia Rasul, tapi yang lebih penting adalah dia betul-betul memfungsikan dirinya sebagai Nabi dan Rasul yang istimewa. Banyak Nabi sebelum Nabi Muhammad, banyak Rasul juga sebelumnya, tapi kenapa yang berkesan di dalam diri kita adalah Nabi Muhammad? Karena betul-betul perilakunya seperti tadi, dia rela mengorbankan kepentingan individunya, kepentingan pribadinya. Katakanlah meninggalkan tempat yang paling puncak, yang paling nikmat di situ, tapi turun ke bumi. Nah, kita pun juga diminta mencontoh Nabi. Kita naik ke atas, Allahu Akbar, takbiratul ihram, melejit naik ke atas. Ya. Kita sampai ke puncak dalam bentuk sujud. Kita jangan sujud selama-lamanya, tapi kita juga bangkit dari sujud. Bangkitnya seseorang dari sujud itu sama dengan menyingkap tabir-tabir langit. Ya. Sedemikian banyak hijab, tabir-tabir yang mendinding kita dengan Tuhan. Begitu kita bangkit dengan Allahu Akbar, bangkit dari sujud, bangkit dari kefanaan, bangkit dari ketidaksadaran, bangkit ke puncak kesadaran kita, maka yang kita baca Allahu Akbar, analoginya kita membuka langit, kita membelah langit. Allahu Akbar, bangkit dari sujud, kita kembali sadar. Nah, setelah bangkit dari kesadaran, analoginya kita turun kembali dari langit menjadi manusia bumi, setelah tadi itu menjadi manusia langit. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita turun dari langit, maka yang hadir sekarang ini di bumi ini, apakah masih seperti manusia yang naik ke langit? Ketika kita naik ke atas, masih manusia secara personal, banyak kelemahannya. Tapi setelah turun dari atas, dibersihkan seluruh noda-nodanya, disucikan seluruh masa lampaunya, kemudian turun ke bawah. Bersama siapa kita turun? Pernah kita bahas. Ya. Apa pembahasan kita dulu? Ada 4 safar di situ. As-safarul arba'ah, as-sairul arba'ah. Dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke samping, dari samping turun ke bawah, dan dari bawah berjumpa kembali dengan sesama makhluk, sesama umat manusia. Jadi salat Allahu Akbar naik ke atas, ya. Kemudian membaca surah Al-Fatihah mendatar ke samping, lalu ruku sudah mulai mau turun, kemudian sujud, kita sudah turun, bangkit dari sujud, kembali seperti biasa, manusia biasa. Nabi Muhammad masih tetap namanya Nabi Muhammad, keluarganya pun juga masih mengenali siapa dia, tetapi dirinya Nabi Muhammad SAW itu sudah bukan seperti Nabi Muhammad yang mendaki. Kita pun juga seharusnya seperti itu. Ketika sebelum salat, sebelum mendaki, kotor kita, tapi setelah dicuci di atas, berjumpa di atas, ada cahaya yang membersihkan kita di sana, maka begitu kita turun, maka kita itu full energi, putih, bersih, dan seterusnya. Orang yang sudah bersih pikirannya, jiwanya, hatinya, itulah yang bisa bertasyahud. Apa artinya tasyahud? Asyhadu an la ilaha illallah, menunjukkan begini. Hati-hati Bapak Ibu, kalau menunjuk begini ke atas, itu simbol ISIS. Ada simbol baru sekarang ISIS nih. Kalau kita tasyahud begini kan, asyhadu la ilaha illallah. Nanti kalau ada foto-foto, itu bisa dimaknai, itu ada simbol baru. Kalau 2 nggak tahu, pokoknya ya, asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Bukan lagi tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi tidak ada lagi yang maujud, tidak ada lagi yang wujud selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain tuh maknanya itu. Minggu lalu kita sudah pernah bahas ini sebetulnya. Jadi setelah mengungkapkan di dalam tasyahud, maka kembali kita memberikan salam terhadap mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke kanan dan ke kiri.
Ke kanan memberikan salam kepada para nabi dan ke kiri memberi salam kepada para malaikat yang mendampingi kita selama naik ke atas itu tadi. Iya. Nabi di situ berjumpa dengan para nabi, Nabi Muhammad ya maksudnya. Nabi Muhammad berjumpa di langit pertama, ada nabi siapa? Nabi kedua, nabi di langit kedua, langit ketiga, sampai Nabi Musa di langit ketujuh kan. Nah, di samping itu juga ada Jibril, ada malaikat-malaikat utama, al-malaikatul muqarrabin. Jadi ada dua sosok yang mendampingi kita di atas. Itulah yang disebut dengan manusia dan malaikat. Jadi salam pertama itu untuk orang-orang terdekatnya Allah, salam kedua itu malaikat-malaikat terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak maknanya tentang salam ini. Ada lagi yang mengartikan salam ke kanan itu kita sudah tidak membedakan siapapun. Kanan biasa disimbolkan dengan tangan-tangan maskulin, dunia struggling, dunia kekuatan, dunia kehebatan, dunia keanggunan dan seterusnya. Sedangkan kiri itu biasa disimbolkan dengan dunia feminin, dunia kelembutan, dunia kasih, dunia cinta dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullah. Kita hembuskan vibrasi energi positif itu baik kepada sosok maskulin maupun kepada sosok feminin. Hembuskan aliran vibrasi positif itu kepada mereka. Kita tidak lagi membedakan siapa dia, siapa di sana, siapa yang di sini, siapa maskulin, siapa feminin, siapa malaikat, siapa manusia. Kita sudah melihat semuanya itu ternyata adalah satu. Manusia bumi itu melihat ini banyak. Manusia langit melihat segalanya hanya satu. Ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak pernah salat, dia akan terkungkung di bawah tempurung dunia syahadah. Tapi orang yang suka salat, dia menerobos tempurungnya dan dia lihat ke atas, subhanallah, Allahu Akbar, maha besar engkau ya Allah. Ternyata di sini nggak ada kanan kiri, nggak ada bawah atas, nggak ada mata angin di sini, nggak ada utara, nggak ada selatan, nggak ada timur dan barat. Tapi ketika kita kembali ke dunia tempurung kita, ada atas, ada bawah, ada kanan kiri, ada muka, belakang, ada utara, timur, selatan dan seterusnya. Jadi jika ingin melihat segala sesuatunya menyatu, naiklah ke atas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak pernah naik ke atas, orang itu nanti terbebani dengan beban-beban batin. Kenapa? Karena selalu melihat dunia ini penuh dengan pertentangan. Orang yang tidak pernah salat, dia akan terbebani oleh pikirannya sendiri. Ya Allah, kok kenapa saya setengah mati salat, setengah mati beribadah, tapi paling miskin di RT ini. Tetangga di situ, seberang tembok tinggi itu, langganan maksiat, nggak pernah salat, tapi kekayaannya minta ampun. Di mana keadilanmu ya Allah? Selalu melihat pertentangan-pertentangan dalam hidupnya, itu adalah orang yang tidak pernah naik ke atas. Selama orang melihat dunia ini, alam ini banyak, belum mampu menciptakan suatu kesimpulan bahwa alam ini sebetulnya hanya satu. Yang banyak itu adalah alam apa yang disebut dengan fakultatifnya, partikularnya. Yang orang yang salat, al-musalli, dia akan lebih menekankan aspek universalnya. Universal itu satu, sedangkan partikularnya itu banyak. Jadi ukur diri kita Bapak Ibu sekalian, selama kita melihat alam raya ini banyak, bahkan yang banyak itu bertentangan satu sama lain, itu pertanda kita belum pernah naik ke atas. Mungkin kita sudah salat, tapi salatnya tetap sirkulasinya tidak pernah menembus tempurung kehidupannya sendiri. Sukanya mempertentangkan satu sama lain. Padahal sesungguhnya tidak ada yang perlu kita pertentangkan satu sama lain, karena semua satu sama lain itu saling membutuhkan juga satu sama lain. Minggu lalu saya mencontohkan kan Bapak Ibu, kita itu terlalu banyak melihat mikro, tidak pernah melihat makro. Oh, kita melihat karpet, kita melihat mihrab, kita melihat tembok, kita melihat jam, kaligrafi,
kita melihat menara, sound system, mimbar. Ya. Tapi kita tidak pernah menekankan bahwa yang kita lihat ini sebetulnya hanya satu, yaitu masjid, ya kan? Bahkan kita sibuk mempertentangkan, kenapa ada toilet bisa menyatu dengan mihrab. Mihrab ini simbol kesucian. Ya, mihrab tempatnya imam berdiri itu adalah simbol kesucian. Jangan pakai sandal, jangan pakai sepatu di situ. Harus menutup aurat di situ. Jangan buang hajat di situ. Tapi kalau di toilet, semua pusat kotoran di situ kan. Sempurna enggak masjid itu tanpa toilet? Enggak. Sempurna enggak masjid itu tanpa mihrab? Enggak. Jadi satu yang paling suci mihrab, dan satunya yang paling jorok yaitu toilet. Tapi itu alat kelengkapannya masjid. Nah, kalau kita melihat masjid, oh tidak, masjid tanpa toilet itu tidak sempurna. Bagaimana kalau jamaah mau ke kamar belakang, nggak ada toiletnya? Sejorok-joroknya toilet itu sangat diperlukan. Ya, jangan-jangan toilet itu lebih diperlukan daripada mihrab itu untuk orang banyak, ya kan? Ibu bapak pernah nggak ke mihrab itu? Banyak ibu belum pernah berdiri di situ itu. Tapi siapa yang belum pernah ke toilet? Semua pernah. Ya. Jadi jangan mempertentangkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Siapa tahu yang bertentangan itu sesungguhnya adalah satu sistem. Dia subsistem dari satu sistem global yang saling mendukung satu sama lain. Jadi yang kita sibuk pikirkan ini adalah mikronya, padahal ini adalah masjid. Orang buta sibuk mempertentangkan apa itu gajah. Tapi setelah dijelaskan, ternyata nggak ada yang berbeda, semuanya gajah. Ya. Sibuk mempertentangkan kok apa hubungannya kambing dengan pohon? Apa hubungannya manusia? Bukankah semuanya itu sama-sama alam syahadah? Kambing alam syahadah, pohon alam syahadah, manusia alam syahadah, batu alam syahadah, gunung alam syahadah, bahkan langit, bintang, bulan, bumi, semuanya alam syahadah. Tapi alam syahadah itu sendiri adalah partikular. Apa universalnya alam syahadah? Alam kan? Bisakah ada alam syahadah tanpa ada alam? Ya, mana duluan, alam atau alam syahadah? Ayo. Telur dan ayam memang. Tapi begini, untuk mengenal jam, ini jam. Itu jam dinding. Ini jam apa namanya? Ya? Jam meja. Itu jam dinding, jam meja. Apa bentuk universalnya? Sama-sama jam. Partikularnya ini jam meja, itu jam dinding. Iya kan? Bisakah kita mengenal jam dinding, jam tembok tanpa mengenal pertama apa itu jam? Duluan mana yang harus diketahui? Jam atau jam dinding atau jam tembok? Duluan mana? Jam. Oke. Berarti Bapak Ibu sekalian, bisa kita nanti sepakat pada akhirnya bahwa wujud itu ternyata hanya satu. Satu dalam pengertian universalnya, banyak dalam pengertian wujud partikularnya. Hanya satu Indonesia, tapi berapa provinsinya? 33. Iya. Tidak ada artinya kita bicara DKI Jakarta tanpa bicara Indonesia. Tapi juga tidak ada artinya kita bicara Indonesia tanpa bicara provinsi, kabupaten, desa dan seterusnya. Apakah berduplikasi? Maksud saya, apakah berbeda antara DKI dengan Indonesia? Wujud DKI, Indonesia juga satu wujud. Iya kan? Bedakah antara Indonesia dengan DKI? Ada sisihnya yang berbeda, tapi ada sisihnya yang sama.
tumpang tindih. Kita bicara tentang Asia Tenggara, berarti di situ bicara tentang Indonesia, tentang Malaysia, Brunei, Singapura, ya kan? Kita bicara tentang Asia, berarti selain Eropa dan Australia dan seterusnya. Kita bicara tentang bola dunia, berarti selain planet lain. Ya, kita bicara tentang galaksi Bima Sakti, berarti selain galaksi kita kan, sistem matahari kita juga ada satu matahari, bulan, bintang, bumi dan seterusnya. Tapi jutaan galaksi Bima Sakti yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Berarti pada akhirnya kita bisa menyimpulkan wujud itu sesungguhnya hanya satu. Yang berbeda-beda itu adalah wujud partikularnya, tetapi wujud universalnya semuanya adalah alam. Nah, kalau semuanya ada alam barzah, ada alam jabarut, ada alam malakut, maka apakah segala sesuatu yang wujud itu adalah alam? Apakah Allah mawujud? Mawujud. Apakah wujudnya Allah tersendiri dengan wujud alamnya? Nah, hati-hati di sini. Kalau kita mengatakan Allah wujudnya lain dengan wujud alam ini juga lain, berarti Allah tidak muhit. Allah tidak wasi'. Apa artinya muhit? Al-muhit itu serba meliputi, Bapak Ibu. Serba mencakupi semuanya. Nah, cara kita memahami di sini sangat penting. Mohon maaf karena sudah waktunya kita bicara yang yang tinggi-tinggi seperti ini, keras-keras ya. Ada gelas, ada jam, ada tisu, ada komputer, ada masjid. Terus ada apa lagi? Banyak yang ada kan? Terus ada Allah juga kan? Berarti Allah ada di sela-sela makhluknya. Apakah seperti itu menjelaskan Allah? No. Kalau seperti itu kita menjelaskan ada tisu, ada bumi, ada apa segala macam. Terus ada Allah juga. Berarti Allah hadir di tengah-tengah keberadaan yang lain. Cuma bedanya ada wujud dalam wujud makhluk, ada wujud dalam wujud khalik. Tapi kalau wujud sang khalik itu didampingi oleh wujud-wujud sang makhluk itu sendiri, berarti apakah Allah masih bisa disebut al-muhit? Allah ini gelas kan, penuh gelas ini, nggak ada lagi yang nggak ada kosongnya sedikit pun. Itu namanya muhit. Jadi kalau air ini gelasnya setengah diisi lagi udara setengahnya, apakah itu muhit? Bukan kan? Kenapa? Berarti nggak penuh. Nah, kalau jagat raya ini dibagi, ini wilayahnya makhluk, di sono aras wilayahnya Tuhan. Apakah Allah muhit? No. Berarti cara pembagian wujud seperti ini tidak tepat untuk Allah. Kalau begitu bagaimana dengan Allah? Wujudnya di mana dan bagaimana? Ayo, bingung pasti kita. Nah. Allahu muhitun, Allahu wasi' atau al-wasi', serba dia luas dan sebagainya. Tidak ada sesuatu apapun yang ada sesungguhnya, dia semua. Ya. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukanya, di situ engkau akan menjumpai apa? Wajah Tuhanmu. Apa yang dimaksud wajhon? Wajhon itu adalah penampakan Tuhanmu. Perhatikan Ibu, Bapak. Ini kita belajar bahasa Arab juga sedikit di sini. Tuhan tidak mengatakan fa aina ma tuwallu fasammallah, enggak kan? Kemanapun kalian engkau menghadapkan mukamu, di situ engkau akan menjumpai Allah. Tapi menjumpai wajah Tuhanmu. Apa yang dimaksud wajah? Itu tidak langsung kepada Allahnya, tetapi
tajallinya di situ. Dimanapun kalian menghadapkan mukamu, di situ engkau menjumpai tajallinya Allah. Apa ini maksud tajalli? Manifestasinya Allah. Ya. Seperti kita melihat cermin. Cermin yang kita lihat. Tapi hati-hati melihat cermin, Bapak Ibu. Ada orang melihat cerminnya. Tapi ada orang melihat bayangan yang ada di cermin itu sendiri. Ada orang yang tidak melihat cermin, tidak melihat bayangannya, tapi dia lihat dirinya sendiri. Antara cermin dan benda yang di depan cermin, mana yang hakikat di situ? Apakah hakikat wujud itu yang di dalam cermin atau yang di depan cermin? Yang di depan kan? Apakah wujud di dalam cermin itu wujud nyata atau wujud kamuflase? Wujud kamuflase. Wujud yang hakikat itu yang mana di depan cermin, ya kan? Kita dengarkan dulu suara azan. Mudah-mudahan Allah mendengarkan harapan kita di sini. Kita ingin tahu siapa dirinya, Bapak Ibu sekalian. Kalau salah, ya Allah memaafkan kita, insya Allah dapat pahala satu lagi kan. Tapi kalau benar pencarian kita, dapat bonus dua-duanya, pahala itu kita peroleh. Mudah-mudahan dengan menjawab suara azan ini, insya Allah Allah betul-betul membukakan rahasianya untuk kita semuanya. Ada dua pendapat tentang wujud. Ada yang mengatakan wujud itu banyak, ada yang mengatakan wujud itu satu. Orang yang arif tidak suka menyalahkan yang satu, membenarkan yang lain, selama itu masih bisa ditemukan jalan keluarnya. Pandangan sofistik selalu melihat al-haq, kebenaran itu sendiri. Yang mengatakan wujud itu satu adalah benar. Tapi yang mengatakan wujud itu banyak adalah tidak salah. Ini orang yang musalli, orang yang naik ke atas. Dia lebih wise, lebih arif, dan lebih bijaksana. Tapi orang yang gak pernah naik ke atas sulit mengerti perbedaan itu. Bahkan perbedaan itu diartikan dengan pertentangan, bahkan kalau perlu permusuhan. Iya. Mengapa Allah memerintahkan selalu kita naik ke atas melalui salat? Ya. Mana yang lebih utama, Bapak Ibu sekalian? Lakukan salat atau naik ke atas? Atau dua-duanya sama? Mana yang paling kita tekankan? Makna salat itu untuk salat itu sendiri, rukuk, sujud, duduk, berdiri, atau yang paling penting di situ adalah naik kita ke atas? Ya, mau salat duduk, mau salat baring, yang penting naik ke atas. Atau di samping salat naik ke atas. Tentu yang ketiga paling bagus. Ya, melakukan ta'abbud tapi juga melakukan mi'raj, ya kan? Naik ke atas mendapatkan wisdom di situ, kearifan. Melakukan ta'abbud berarti kita betul-betul menyembah Tuhan. Tidak perlu sujud, tidak perlu ruku, tidak perlu berdiri, yang penting eling naik ke atas kayak kejawen. Nah, itu enggak benar. Islam itu disebut Islam karena selain ada apa yang disebut dengan values-nya, ya, juga ada normnya. Apa itu? Ada nilai dan ada norma. Ya. Islam itu bukan hanya hablum minan nas, baik dengan tetangga, baik dengan orang lintas agama, baik dengan lintas etnik, human relation kita bagus. Itu bukan Islam, itu baru salam. Seseorang baru bisa disebut Islam
Manakala hubungannya hablum minan nasnya bagus dan juga hablum minallahnya bagus. Iya. Saya perlu menjelaskan ini karena banyak sekali orang salah kaprah tentang Islam, Bapak Ibu. Inna dina indallah al-Islam. Saya ulangi sekali lagi pada kesempatan ini. Kalau kita mengambil dasar sulasi, iya, salima yaslamu, salamun, artinya damai. Yang penting damai. Ya. Sesama manusia, sesama makhluk, baik kepada tumbuh-tumbuhan, lingkungan hidup, bagus sekali. Di mana ada banjir, di situ dia berkeringat membantu. Tapi itu hanya assalam. Nanti seseorang itu bisa disebut Islam dari akar kata rubai, aslama yaslimu, islamun. Kalau horizontalnya bagus, hablum minan nas, dan kalau vertikalnya juga bagus, hablum minallah. Itu Islam. Kalau horizontalnya saja bagus, itu agama assalam. Kalau horizontal dan vertikalnya bagus, itu al-Islam. Masih ada satu, Ibu, Bapak. Sama sekali nggak boleh cacat sedikit pun hablum minan nas. Sama sekali nggak boleh cacat sedikit pun hablum minallah. Itu disebut al-istislam. Ya, ada 3. Ada salam, ya sembrono lah. Yang penting human relationnya bagus, tapi nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Ateis juga bisa disebut bagus kalau begitu. Tapi kalau al-Islam, aslama, yaslimu islamun, horizontalnya bagus, vertikalnya juga bagus. Kalau istislam, khumasi, istaslama yastaslimu istislamun, sempurna human relationnya sesama manusia, sempurna hubungannya dengan Allah, nggak boleh cacat sedikit pun. Pokoknya harus seperti malaikat. Nah, mana yang dipilih Tuhan? Apakah assalam, Islam, atau istislam? Inna dina indallah al-Islam. Tuhan tidak mengatakan inna dina indallah assalam. Tuhan juga tidak mengatakan inna dina indallah al-istislam. Ya, ada orang seperti kalangan liberal itu. Dia ingin memilih inna dina indallah assalam, kayaknya mau seperti itu. Human relation bagus. Tapi juga ada orang yang ingin memaksakan kehendaknya inna dina indallah al-istislam, enggak boleh pun sedikit, harus cacat. Pokoknya bagaimana jenggotnya Nabi, bagaimana pakaiannya Nabi, bagaimana Nabi makan 3 jari, bagaimana, semua harus perfect. Ukurannya sangat seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, memaksa manusia jadi malaikat, Tuhan juga tidak menghendaki seperti itu. Karena Allah tidak mengatakan inna dina indallah al-istislam. Allah mengatakan inna dina indallah al-Islam. Jadi kalau kita mengatakan Islam, tidak perlu menambahkan tawassutiyah, jalan tengah. Kalau kita katakan Islam, sebetulnya nggak perlu menambahkan moderat. Islam itu sendiri itu istilah moderat, karena bukan assalam, bukan istislam, iya kan? Saya nggak tahu apakah teman-teman kita, saudara-saudara kita itu yang suka ngebom itu pingin apa? Orang sudah Islam mau dipaksa jadi istislam. Tuhan dan Nabi pun juga tidak pernah memaksa umat manusia itu menjadi istislam. Buktinya Tuhan menurunkan sifatnya At-Tawwab, Maha penerima taubat, Al-Ghafur, Maha pengampun, ya kan? Al-Afu, Maha pemaaf. Ya. Untuk apa Allah memperkenalkan sifatnya At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Afu, kalau tidak untuk memberikan pertolongan terhadap hambanya yang melenceng?
Kenapa melenceng? Karena memang keterbatasan manusia itu dirancang Tuhan punya keterbatasan. Kenapa malaikat tidak ada yang berdosa? Rancangannya memang seperti itu. Kenapa iblis sebaliknya? Jadi itu, ada iblis, ada manusia, ada malaikat, iya kan? Jangan turun jadi iblis, tapi tidak mungkin kita naik jadi malaikat. Awamnya seperti itu penjelasannya. Tapi nanti pada satu saat kita akan bahas, atau sudah pernah dibahas juga sedikit ya, manusia itu eksistensialis. Manusia bisa turun naik, bisa jadi binatang, bisa jadi malaikat. Maka itu kalau kita katakan alam malakut, Bapak Ibu, alam malakut itu ketika orang itu sudah tidak punya dosa, ketika orang itu sudah menjadikan hukum syariat itu seperti hukum alam, ya, bagaimana alam mengabdi kepada Tuhan, bagaimana bulan, bagaimana bintang, bagaimana matahari, bagaimana bumi menunaikan kewajibannya, ketaatannya terhadap Tuhan, itu bisa diprediksi 100 tahun akan datang akan gerhana bulan lagi, gerhana matahari lagi. Kenapa? Karena cara penghambaan dirinya planet, matahari, bumi, bulan itu tidak pernah molor waktunya seperti manusia salat. Salat isyanya tengah malam, ketiduran. Salat subuhnya jam 7. Ya. Coba kalau planet matahari menunda, ketiduran, ya, bangkitnya jam 9 mestinya, jam 6, itu apa yang terjadi? Itu bahaya. Tapi kalau manusia terlambat salat asarnya macet, terlambat salat duhurnya rapat, ya, jamak maghrib isyanya terhambat, ya, hilang salat isyanya, ketiduran, enak aja. Kalau kita tidur kan itu diangkat hukum kita oleh Allah, ya. Padahal tadinya sebelum tidur asyik aja nonton TV itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali bahwa sebetulnya kita tidak layak mempersalahkan Allah dalam kekecewaan hidup yang kita alami. Justru kita harus introspeksi diri. Kenapa kita kecewa? Itu bukan karena Allah. Sudah Allah berikan kita itu fasilitas sedemikian rupa, tapi kita tidak memanfaatkan fasilitas itu. Wajar kalau kita kecewa. Semua orang disiplin, insya Allah akan menjalani ketenangan. Tapi orang yang tidak disiplin menjalani kehidupannya, itu lebih banyak penyesalannya. Itu hukum alam juga itu. Aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, dengan tenang hatinya, dengan menunaikan salatnya, maka akan tenang jiwanya, pikirannya dan seterusnya. Bagaimana caranya? Naik ke atas. Bagaimana caranya mendaki langit? Salat. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sebelum kita naik ke atas, prolognya panjang kan Bapak. Ada wudu, ada mandi, ada azan, ada iqamat, ada nutup aurat, ada menghadap ke kiblat kan. Rangkaiannya panjang tuh. Persiapan kita naik ke atas itu panjang. Mestinya Ibu Bapak dalam menjalani siklus ibadah seperti ini, jangan Bapak Ibu selesai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terbang. Gak bisa. Ada masa tertentu kita naiknya perlahan-lahan melalui prolog panjang, ambil air wudhu dengan khusyuk 3 kali, sunat wudhu di situ, kemudian di situ kita menutup aurat, lalu menghadap ke kiblat, iya, pakai parfum, azan, iqamat, Allahu Akbar, pelan tapi pasti kita naik ke atas. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, ada tahmid, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Dengan penuh kesantunan, karena sudah naik ke atas, ruku kita Allahu Akbar, subhan rabbil azim bihamdi. Kita seperti berhadapan dengan yang kita sudah lama cari dan berjumpa di situ, langsung ruku kita kan. Subhan rabbil azim bihamdi.
lalu kita bangkit, sami Allahu liman hamidah. Seperti kalau kita datang ke rumahnya bos, hormat dulu, setelah hormat menyampaikan maksud. Ya, Rabbana lakal hamd. Apa yang engkau minta? Sebelum kita ucapkan, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta. Aduh, maha baik engkau Tuhan. Akhirnya kita bukan sekedar ruku, jatuh ke bawah menjadi sujud namanya. Mati enggak kita ya? Enggak. Allahu Akbar, masih hidup. Maka aku sadar masih ada Tuhan. Allahu Akbar. Ya Allah, aku balik lagi. Indah di dalam sujud. Allahu Akbar. Baik sujud atau tidak sujud, engkau sudah bisa menyaksikan aku. Bagi orang yang sudah sampai tasyahud, dalam keadaan apapun, berdiri, duduk, rukuk, sujud, dia tetap sama kualitasnya, menyaksikan dan menyaksikan. Semua siapa itu tidak lain adalah wajhullah, tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu turun, dia di backup oleh Allah, di backup oleh malaikat, ya, roh para nabi, diantar turun ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlaknya salat itu Bapak Ibu, mohon maaf, jangan langsung meninggalkan sajadahnya sebelum ma'rifah sejati itu muncul. Orang bisa khusyuk justru pada saat seusai salam. Ya. Ketika salatnya enggak khusyuk, tapi begitu baca zikiran sesudah salat, malah nangisnya di situ itu. Bisa. Nanti masih ada satu pertemuan lagi, salat daim. Nah ini dia, ini bahasa tasawuf nih. Salat sebagaikan salat selama-lamanya gitu kan. Nanti ada penjelasannya, jangan sekarang, pendek waktunya ya. Pertemuan kita akan datang, akan kita membahas tentang akhlak spiritual. Bagaimana asar sujud itu ditampilkan di dalam diri kita sendiri, ini sangat penting. Jadi saya ingatkan kepada diri saya dan kita semuanya Bapak Ibu, selesai salam itu jangan langsung bubaran, buyaran gitu ya. Buyar pikirannya, khusyuknya lagi. Itu bubaran dan buyaran di situ itu. Buyar sama sekali. Itu ada akibatnya. Bapak olahraganya panjang. Misalnya lari 1000 meter, 1000 meter, 1 kilometer, bukan main. Tiba-tiba duduk di situ, vakum, itu bisa ada kelainan fisik loh itu. Jadi ada semacam shock di situ. Tidak pernah pemanasan, warming up, tiba-tiba lari kencang, itu bisa masalah. Atau sebaliknya, lari kencang, tiba-tiba stop. Itu juga ada masalah. Dalam salat juga seperti itu Bapak Ibu. Ya. Sebelum kita takbiratul ihram, rangkaiannya panjang. Mestinya setelah salam ada juga rangkaian yang harus dilewati. Itulah fungsinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca 10 kali kata Rasulullah hadis sahih, la ilaha illallah wahdahu la syarika dan seterusnya tadi, ya, maka itu nanti pagi dan sore itu akan diringankan beban beban hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu kenapa itu dianjurkan membaca? Supaya nanti ada soft landingnya itu kan. Coba kalau pesawat itu begitu mendarat langsung ngerem gitu ya, apa yang terjadi? Masalah. Nah kalau kita assalamualaikum, biarkanlah dulu mencicipi ketenangan. Alhamdulillah, betapa nikmatnya habis berjumpa dengan Tuhan, betapa nikmatnya kita turun dari langit, betapa nikmatnya kita bisa merasakan kehampaan diri kita sekarang ini. Alhamdulillah. Setelah itu salat sunat, ba'diyah,
Kalau ada ya, kalau subuh, asar nggak ada kan. Begitu kita keluar, bukan main. Semua jadi indah. Ya. Tanaman yang menguning indah. Tanaman yang hijau juga indah. Ya. Istri yang keriput cantik, ya. Suami yang ompong, masya Allah, semua indah. Jadi kalau orang sudah sampai ke tingkat ma'rifah yang lebih tinggi, dia akan takjub, ya, keriputmu bagaikan lukisan, ya. Subhanallah. Tapi kalau tergoda oleh wajah cantik, engkau memang cantik di luarmu, tapi saya tidak tahu batinmu seperti apa. Jadi terproteksi untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan Allah. Nah, itulah orang yang biasa disebut dengan manusia langit. Orang yang rajin sholat, tidak ada kesempatan turun ke bumi, akhirnya jadi manusia langit. Tapi orang yang tidak pernah naik ke atas, maka menjadi manusia bumi. Apa bedanya dengan binatang? Tidak pernah naik kan? Karena itu Bapak Ibu sekalian, menarik nanti juga pada saat bagaimana caranya menjadi manusia bumi, naik menjadi manusia langit. Bagaimana bertahan menjadi manusia langit, dan bagaimana resepnya cepat menjadi manusia langit kembali kalau kita jatuh ke bumi. Jadi perjalanan manusia itu turun naik, dan kita ingin husnul khatimah berakhir di sana. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jangan berakhir di bumi, berakhirlah di langit. Enak di situ itu. Itulah husnul khatimah Bapak Ibu. Semoga Allah mendapatkan apa kita diberikan berkah pada malam ini Bapak Ibu sekalian, dan mari kita berdoa dengan membaca Ummul Quran. Semoga Allah merestui doa kita semuanya, harapan kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kekuatan di dalam salat kita, dan insyaallah dengan demikian Allah akan ridha terhadap kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.